Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Evi Jayanti, NIM 2019 008033, mahasiswi dari Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 10 poin yang telah diberikan kepada saya, tugas kepada saya dari Bapak Lalu Supardin selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang etnosentris. Etnosentris yaitu merupakan model etnosentris berasumsi bahwa negara asalnya lebih unggul dibandingkan negara lain di dunia. Pandangan etnosentris ini merupakan keyakinan para parokialisme bahwa pendekatan dan praktek kerja terbaik adalah yang dimiliki oleh negara asal atau negaranya sendiri atau home country, di mana negara kantor-kantor utama milik perusahaan berada. Para manajer yang berpandangan etnosentris meyakini bahwa orang-orang di negara lain tidak memiliki kemampuan ataupun keahlian, pengetahuan atau pengalaman yang dibutuhkan untuk membuat keputusan bisnis terbaik. Yang kedua yaitu polisentris. Polisentris ini merupakan model yang berasumsi bahwa masing-masing negara adalah unik sehingga mengembangkan strategi yang berbeda-beda. Jadi pandangan polisentris ini memandang bahwa para karyawan di negara tuan rumah ataupun host country negara lain ataupun organisasi yang menjalankan bisnis mengetahui pendekatan dan praktek kerja terbaik untuk menjalankan bisnis di negara tersebut. Para manajer berpandangan polisentris menganggap bahwa semua operasi di luar negeri bersifat berbeda dan sulit dipahami. Maka cenderung mereka mempersilahkan para karyawan di negara tuan rumah menyimpulkan cara terbaik perusahaan beroperasi. Yang ketiga yaitu ada geosentris. Geosentris merupakan suatu organisasi yang berorientasi geosentris akan memperlakukan semua pasar luar negeri sebagai suatu kesatuan, yakni sebagai pasar global. Jadi pandangan geosentris merupakan sebuah pandangan berorientasi dunia yang berfokus untuk menggunakan pendekatan dan orang terbaik dari sentro dunia. Para manajer yang berpandangan geosentris memiliki wawasan global mencari pendekatan dengan orang-orang terbaik tanpa memandang sosial. Geosentris juga mengenai pemahaman perbedaan antara budaya. Inilah tipe pendekatan yang dibutuhkan para manajer khusus dalam lingkungan global masa kini. Yang keempat ada ekspatriat. Ekspatriat ini di bidang bisnis adalah pekerja asing resmi yang tinggal secara sementara di negara di mana mereka bukanlah warga negara. Jadi contohnya perusahaan Indonesia yang berada di luar negeri itu memilih ataupun adapun orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri ataupun cabang-cabang di luar negeri itu untuk bekerja di sana. Yang kelima yaitu ada TQM atau Total Quality Management System, adalah sebuah manajemen kualitas yang lebih berfokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkatan karyawan dalam mengerjakan peningkatan ataupun perbaikan secara kontinu. Yang keenam ada Six Sigma. Six Sigma adalah suatu alat manajemen baru yang digunakan untuk mengganti TQM tadi, yaitu sangat berfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. Memiliki tujuan untuk menghilangkan cacat produksi, memangkas waktu pembuatan produk, dan menghilangkan biaya yang signifikan. Yang ketujuh ada ISO 900. Jadi ISO 900 ini adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau SMM. ISO 9000 ini dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. Ada prosedur-prosedurnya ataupun tingkatan-tingkatannya, itu yang pertama ada satu set prosedur yang mencakup semua proses penting dalam bisnis, itu ISO 9000. Yang kedua adanya pengawasan dalam proses pembuatan untuk memastikan bahwa sistem yang menghasilkan produk-produk berkualitas. Jadi ISO 9000 ini harus memproduksi produk-produk yang berkualitas. Yang ketiga yaitu tersimpannya data dan arsip penting dengan baik. Jadi semua data-data penting itu tersimpan rapih
di ISO 9000 ini. Yang keempat yaitu adanya pemeriksaan barang-barang yang telah diproduksi untuk mencari unit-unit yang rusak dengan disertai tindakan perbaikan yang benar apabila dibutuhkan. Jadi seandainya ada barang-barang yang cacat gitu, kita bisa memeriksa kembali gitu jika dibutuhkan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu secara teratur meninjau keefektifan tiap-tiap proses dan sistem kualitas itu sendiri. Selanjutnya ada JIT. JIT ini just in time. Jadi pengertian dari just in time ini adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Jadi just in time tuh kayak sebuah tepat waktu gitu, produksinya tepat sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan tidak lebih dan tidak kurang. Yang kesembilan ada EDI atau Electronic Data Interchange. Ini merupakan data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Tujuannya diberlakukan EDI ini adalah agar dapat membantu para pelaku bisnis untuk mengolah suatu dokumen dengan pihak lain dengan akurat, cepat, serta efisien dalam penyelesaiannya. Yang terakhir ada R&D. Jadi R&D ini pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Research and Development, adalah metode penelitian digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.